Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita IPAS bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik yang terakhir yakni topik C, bagaimana aku tumbuh besar. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo kita belajar. Tujuan pembelajaran pada hari ini yakni peserta didik dapat mempelajari bagaimana tubuh manusia bertumbuh. Pernahkah kalian memperhatikan bayi yang baru lahir? Tentu pernah ya adik-adik, bagaimana sangat kecil sekali ya. Lalu seiring berjalannya waktu, dia dan kita semua tumbuh menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Tapi, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, coba adik-adik bayangkan, tubuh kita seperti sebuah bangunan yang terus dibangun. Di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali sel-sel kecil yang bekerja secara terus-menerus. Sel-sel ini terus membelah dan bertambah semakin banyak. Semakin banyak sel yang kita miliki, maka tubuh kita akan semakin besar. Pertumbuhan manusia dimulai dari masa embrio, janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Adik-adik bisa memperhatikan gambar tahap pertumbuhan pada manusia yang dimulai dari bayi sampai manula atau lansia. Pertumbuhan yang pertama yakni masa embrio dan janin. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, lebih kecil daripada kepala peniti. Kemudian, telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam rahim ibu, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusar dan mengalami perkembangan. Gambar tersebut memberikan informasi mengenai pertumbuhan janin di dalam rahim ibu. Tahukah kamu, bayi yang baru dilahirkan biasanya menangis dengan keras. Hal ini karena di dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru. Tetapi, tangisan bayi merupakan alat pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernafas sendiri menggunakan paru-paru. Setelah masa embrio, selanjutnya yakni masa balita. Masa balita berkisar antara 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Perkembangan fisik pada balita sangat pesat, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi pun terjadi, seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Hingga pada akhirnya terjadi perkembangan seperti memegang mainan, bertepuk tangan, bernyanyi, belajar minum dan makan secara sendiri. Selanjutnya yakni masa anak-anak selama 6-10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yang kita miliki sangat besar. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal yang baru. Tubuh kita akan menjadi lebih besar, begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini, kita mampu membedakan mana hal yang baik
dan buruk, serta mampu membedakan antara benar dan salah. Setelah melewati masa anak-anak, selanjutnya yakni masa remaja. Masa remaja dimulai dari usia 10-17 tahun. Pada masa ini, selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun akan mengalami perubahan. Pada umumnya, perempuan mengalami perubahan pada saat usia berkisar antara 11-14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12-15 tahun. Beberapa bagian tubuh akan tumbuh menjadi besar. Pada saat kita memasuki masa transisi dari anak-anak menjadi remaja dan dewasa disebut masa pubertas. Beberapa bagian tubuh pada saat masa pubertas berkembang dan berubah. Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas merupakan hal yang normal ya adik-adik dan umum dirasakan oleh semua orang. Berikut merupakan perubahan fisik pada remaja laki-laki dan perempuan. Perhatikan tabel di bawah ini. Perubahan fisik yang pertama yakni pertumbuhan fisik. Pada remaja laki-laki, tumbuh lebih tinggi dan berat badan akan bertambah lebih cepat. Sedangkan pada remaja perempuan juga mengalami hal yang sama ya adik-adik. Perubahan yang kedua yakni otot. Pada remaja laki-laki, massa otot meningkat secara signifikan, sedangkan pada remaja perempuan, proporsi lemak tubuh lebih meningkat. Kemudian perubahan fisik yang ketiga yakni tulang. Pada remaja laki-laki, tulang menjadi lebih padat dan lebih kuat. Begitupun dengan remaja perempuan. Perubahan fisik pada organ reproduksi pada remaja laki-laki, testis akan membesar, produksi sperma akan dimulai. Kemudian pada remaja perempuan, ovarium mulai menghasilkan sel telur dan menstruasi pertama akan dimulai. Perubahan fisik pada yang terakhir yakni ciri seks sekunder. Pada remaja laki-laki akan tumbuh rambut di wajah, ketiak, dan kemaluan. Suaranya juga akan menjadi lebih berat, bahu melebar, dan jakun akan lebih menonjol. Sedangkan pada remaja perempuan juga mengalami hal yang sama, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Payudara akan berkembang dan pinggul melebar. Adik-adik juga bisa melihat gambar di samping ya. Gambar di samping merupakan perubahan fisik pada remaja laki-laki dan perempuan. Pada remaja laki-laki akan tumbuh rambut pada kemaluan dan ketiak. Begitupun juga dengan remaja perempuan. Pada remaja laki-laki, jakun akan membesar, suara akan menjadi lebih berat, dan mengalami mimpi basah. Sedangkan pada remaja perempuan, payudara akan berkembang dan membesar, serta mengalami siklus menstruasi. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.